Shalom, salam sehat buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 26 November tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10b, demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, Saiburcu mahorasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang menjadi perenungan bersama bagi kita, mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya agar kita selalu hidup sebagai orang-orang yang setia. Kesetiaan seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, dalam keberadaan kita sebagai orang-orang percaya. Bicara soal setia tentunya bicara soal berpegang, berkeyakinan, atau melakukan suatu hal secara konstan dan tidak berubah. Disadari atau tidak disadari, sebenarnya di zaman kita sekarang ini begitu sulit untuk menjumpai orang yang selalu setia. Orang yang pintar dan cantik banyak di sekitar kita, tapi orang yang setia bukan hal yang mudah untuk menemukannya. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, setia artinya berpegang teguh, patuh, taat, dan tetap berteguh hati. Sekarang masalah kesetiaan adalah masalah yang sangat penting. Sekarang ini ada banyak keluarga yang bergumul bahkan berakhir kepada perceraian karena ada pasangannya yang tidak setia. Persahabatan yang sering kali hancur karena sulitnya mereka untuk setia. Sekali lagi, kesetiaan dalam hidup ini adalah hal yang sangat penting. Kesetiaan seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagaimana yang saya katakan tadi. Mengapa? Karena memang Tuhan sendiri pun mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang setia. Terlebih kesetiaan kita dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Tuhan mencari orang-orang yang tetap setia dalam melakukan firman-Nya. Hal ini begitu penting karena apa? Karena dalam dunia ini kita begitu banyak menemukan godaan. Kita begitu banyak menemukan tantangan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang seringkali menggoda kita untuk berubah menjadi tidak setia. Adam dan Hawa berubah tidak setia karena mereka lebih mendengarkan godaan iblis. Adam dan Hawa berubah tidak setia dengan melanggar perintah Allah. Sampai sekarang pun iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling mencari mangsa untuk ditelannya. Iblis selalu menggoda setiap orang untuk tidak setia kepada Tuhan dengan menawarkan berbagai cara, menawarkan berbagai godaan. 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan kita, cara kita melawan iblis adalah melawannya dengan iman yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa kita tidak mudah mengukur kesetiaan seseorang. Tidak mudah untuk mengukur kesetiaan seseorang. Kesetiaan seseorang tentunya tidak hanya terlihat melalui perkataannya saja, namun yang terpenting bagaimana ia mewujud nyatakannya melalui tindakannya atau perbuatannya. Kesetiaan yang nyata melalui tindakan nyata. Dan untuk membuktikan kesetiaan tentu ada banyak proses yang harus dilewati. Kalau keadaan baik-baik saja mungkin kita akan mudah untuk setia.
Tapi ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, apakah kita masih tetap setia atau berubah setia? Dalam firman Tuhan hari ini dijelaskan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bahwa sebagaimana Tuhan menasihatkan jemaat yang ada di Smyrna untuk mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan, demikian pula Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan mengingatkan jemaat di Smyrna untuk tetap setia karena kondisi jemaat pada saat itu penuh dengan tekanan karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Walaupun mereka menghadapi tekanan, walaupun mereka menghadapi banyak tantangan, tetapi mereka tetap memilih setia kepada Tuhan. Tekanan mereka secara jelas ditekankan dalam Wahyu 2 ayat 9 bahwa Tuhan tahu kesusahan mereka. Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka alami di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan tahu kesusahan mereka. Kesusahan dalam bahasa Yunani memakai kata tilipsis yang artinya sengsara, kesesakan, penindasan. Artinya di sini ujian mempertahankan kesetiaan begitu sulit, ditambah lagi keadaan jemaat di Smyrna yang mengalami tekanan dengan kemiskinan dan fitnahan. Artinya begitu banyak hal yang mereka hadapi menguji kesetiaan mereka kepada Tuhan. Karena itu dalam banyak hal yang mereka alami ada teladan yang bisa mereka lihat dari pemimpin mereka sendiri. Polikarpus dikenal sebagai hamba Tuhan yang mati syahid, di mana sebelum kematiannya dia diberitahukan untuk menyangkal imannya agar ia dapat bebas. Namun sebelum ia mati, Polikarpus bersaksi, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada rajaku, kepada Tuhanku, tapi ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja, yaitu Tuanku sendiri yang sudah begitu baik kepadaku? Karena Polikarpus tidak mau menyangkal imannya, akhirnya dia mati martir. Pemimpin gereja yang menjadi teladan bagi jemaat di Smyrna. Karena itu firman Tuhan juga mengingatkan mereka untuk tetap setia di tengah-tengah kehidupannya, di balik berbagai tantangan, pergumulan dan tekanan yang mereka hadapi. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimanakah kita mempertahankan kesetiaan kita sampai mati? Sebagaimana firman Tuhan mengingatkan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sebagaimana Tuhan peringatkan bagi kita melalui nats kita hari ini, maka yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa kesetiaan itu adalah teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana Tuhan Yesus setia dalam melakukan kehendak Bapanya, walaupun ia harus mati di kayu salib hanya demi untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, ingatlah bahwa kesetiaan itu membawa kita untuk menerima kepercayaan, tanggung jawab, dan berkat yang lebih besar. Siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka kepadanya pun akan diberikan perkara-perkara yang besar. Kemudian ingatlah sebagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan, kesetiaan itu akan membuat kita menerima mahkota kehidupan. Setia sampai mati, itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini, dalam setiap kesempatan yang Tuhan beri, hari-hari yang masih Tuhan izinkan kita lalui, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia sampai akhir apapun yang terjadi. Hidup adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya berjuma horasi rasa mati, dungile honoku matuho tupal hanguluani. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan
ketika Tuhan masih memberikan kami hari-hari untuk kami lalui. Dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, agar kami menjadi orang-orang percaya yang selalu setia kepada Tuhan. Kami tahu bahwa banyak hal yang menggoda kami untuk berubah setia, tapi di dalam Tuhan kami dimampukan, karena Tuhan yang menguatkan kami melewati berbagai hal di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ajar kami untuk setia sampai akhir, karena bagi orang-orang yang setia sampai akhirlah Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau jalani hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.